wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sumber Informasi ingin menjelaskan jenis-jenis monograf. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Habil Aditya Ramawan. Saya Rehan Ahmad Priyono. Saya Uya Safira Haraha. Saya Alivia Fitri Syakila. Saya Fiona Ardelia Syafa. Saya Wafa Aziza. Saya Aurelia Sufernisa. Direktori adalah daftar orang atau organisasi yang disusun secara sistematis yang biasanya dalam urutan abjad atau kelas yang memberikan alamat, afiliasi, dan lain-lain untuk individu dan alamat, pejabat, fungsi, dan data serupa untuk organisasi. Berikut contoh direktori yang sudah saya cari. Direktori ruang dan layanan perpustakaan. Isinya mengenai profil singkat perpustakaan seperti visi misi, fungsi perpustakaannya, juga berisi data berupa ruangan yang ada di perpustakaan tersebut, dan tercantum keterangan singkat mengenai fungsi lokasi tiap ruangannya, dan terdapat layanan-layanan perpustakaan, informasi kontak, dan jadwal layanan. Buku pedoman atau manual adalah buku yang berisi petunjuk bagaimana cara melakukan sesuatu dengan petunjuk-petunjuk yang lebih spesifik dan lebih jelas. Seperti contoh yang sudah saya cari sebelumnya, pedoman ini berjudul tentang pedoman penulisan karya ilmiah tugas akhir mahasiswa. Pedoman atau petunjuk ini berisi tentang penjelasan pentingnya karya ilmiah yang baik dan baku, menjelaskan karya ilmiah di IPB seperti skripsi, tesis, dan disertasinya. Juga disebutkan aturan umum seperti ukuran kertas, margin, penomoran halaman, font, dan jarak spasi. Di pedoman ini juga menjelaskan mengenai sistematika penulisannya, cara penulisan dan sitasi, format tabel, gambar, dan lampiran. Juga di sini dijelaskan tentang etika dan originalitas ilmiahnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang almanak. Apa sih itu almanak? Almanak adalah buku tahunan yang memuat berbagai informasi, data, dan peristiwa penting yang terjadi dalam satu tahun tertentu. Dalam konteks monograf, almanak digolongkan sebagai monograf informatif atau referensial karena isinya yang menjadikan fakta, statistik, dan data yang dapat dijadikan sebuah rujukan. Almanak 2026 yang diterbitkan oleh BMKG merupakan contoh nyata dari monograf referensial tahunan. Buku ini berisi kumpulan data dan informasi ilmiah yang berkaitan dengan iklim, cuaca, musim, fenomena astronomi, serta kondisi geofisika di Indonesia untuk tahun 2026. Ensiklopedia adalah sejumlah tulisan yang berisi penjelasan yang menyimpan informasi secara komprehensif dan cepat dipahami serta dimengerti mengenai keseluruhan cabang ilmu pengetahuan atau khusus dalam satu cabang ilmu pengetahuan tertentu yang tersusun dalam bagian artikel-artikel dengan satu topik bahasan pada tiap-tiap artikel yang disusun berdasarkan abjad, kategori, atau volume terbitan. Berikut adalah contoh ensiklopedia yang sudah saya cari, yaitu berjudul Ensiklopedia Sains, Atmosfer, Cahaya, Energi, Listrik, Benda, dan Sifatnya. Ensiklopedia ini berisi tentang mengenal atmosfer, lapisan atmosfer, manfaat atmosfer bagi kehidupan, serta cuaca dan iklim. Di dalamnya juga dibahas mengenai cahaya, teori-teori tentang cahaya, cara mengukur kecepatan cahaya, sumber cahaya, pemantulan dan pembiasan cahaya, serta alat-alat optik. Selain itu, ensiklopedia ini membahas energi, bentuk-bentuknya, perubahan energi, dan perpindahan energi panas. Materi tentang listrik juga dijelaskan, meliputi sekilas tentang listrik statis, listrik dinamis, pembangkit listrik, serta manfaat dan bahaya listrik. Bagian akhir ensiklopedia ini memaparkan tentang benda di sekitar kita, wujud benda, sifat-sifat benda, serta gaya dan kegunaannya. Selanjutnya ada sumber biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain yang mencakup deskripsi rinci tentang kehidupan, pengalaman pribadi, dan perjuangan mereka. Berikut adalah buku yang sudah saya cari tentang biografi, yaitu Bung Karno, Penyambung Lidah Bangsa Indonesia. Buku ini mengisahkan tentang kisah hidup Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang memerintah dari tahun 1945 hingga 1967, yang ditulis oleh Cindy Adams. Buku ini mengisahkan kehidupan dan perjuangan Soekarno yang merupakan tokoh utama dalam memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda. Selain itu, buku ini juga mencakup peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, termasuk Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang kita sebut dengan Supra Semar, yang menjadi dasar perubahan politik di Indonesia.
Buku terjemahan juga bisa diartikan sebagai buku yang sebenarnya bukan berasal dari dalam negeri, melainkan dari luar negeri, lalu oleh pihak di dalam negeri diterjemahkan ke dalam bahasa yang sesuai dengan bahasa Indonesia. Lalu terjemahan sendiri itu punya ciri-ciri. Salah satunya settingan tempatnya itu di luar negeri. Jadi kalau misalkan terjemahan ini berupa buku novel atau karya sastra, biasanya settingan atau tempatnya berlangsung peristiwa ini tuh bukan di Indonesia, melainkan di luar negeri. Contoh dari buku terjemahan itu yang berjudul Curiosity House, The Shrunken Head, yang ditulis oleh Lauren Olivier dan H.C. Sitter. Jadi buku ini itu singkatnya menceritakan tentang kisah misteri tentang 4 anak yatim piatu dengan kemampuan cerita berfokus pada misteri hilangnya kepala yang menyusut dari museum tempat mereka tinggal. Jadi para anak yatim piatu itu bersama dengan tuannya yang bernama Damfi harus menggunakan kemampuan unik mereka untuk memecahkan teka-teki tersebut. Halo semuanya, kamu pernah membaca monograf dan menemukan banyak tabel di dalamnya? Nah, tabel dalam monograf punya peran penting banget. Tabel digunakan untuk menyajikan data atau informasi secara ringkas, terstruktur, dan mudah dibandingkan. Misalnya, tabel bisa menampilkan hasil penelitian, komposisi bahan, atau karakteristik suatu senyawa. Agar informatif, tabel harus punya judul yang jelas, satuan pengukuran, dan sumber data yang valid. Contohnya seperti ini. Jadi, tabel bukan sekedar data, tapi alat komunikasi ilmiah yang bikin pembaca cepat memahami isi monograf. Jangan lupa selalu cantumkan sumbernya agar tetap kredibel. Yuk, perhatikan penyajian tabel dalam setiap karya ilmiahmu, karena data yang rapi bikin penelitianmu makin dipercaya. Definisi kamus. Kamus itu buku referensi yang mencantumkan kata-kata secara berurutan, biasanya untuk bahasa-bahasa barat, berdasarkan abjad dan menyebutkan artinya. Selain fungsi dasarnya, untuk mendefinisikan kata, kamus memberikan informasi tentang pelafalan, bentuk dan fungsi tata bahasa, etimologi, kekhasan, sintaksis, ejaan varian, dan antonim. Kamus juga dapat memberikan kutipan yang menggambarkan penggunaan suatu kata, dan kutipan ini dapat diberi tanggal untuk menunjukkan penggunaan kata paling awal yang mengetahui dalam arti tertentu. Kata lain dari kamus berasal dari Latin dictio atau tindakan berbicara dan dictionarius atau kumpulan kata. Contoh-contoh kamus terbagi menjadi 3, yaitu kamus umum, kamus khusus, dan thesaurus. Kamus umum terbagi menjadi 2. Ada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti kamus standar yang memuat semua kosakata bahasa Indonesia secara umum. Yang kedua, ada kamus dwi bahasa, kamus yang menyediakan terjemahan 2 bahasa. Contohnya kamus Inggris Indonesia. Lanjut, yang kedua ada kamus khusus. Terbagi menjadi 2, kamus istilah hukum yang menjelaskan istilah-istilah khusus dalam bidang hukum, dan kamus kedokteran yang berisi istilah-istilah yang berkaitan dengan dunia kedokteran. Thesaurus yaitu kamus yang berisi sinonim atau persamaan kata dan antonim atau lawan kata. Perbedaan antara kamus dengan ensiklopedia. Kamus itu menjelaskan kata-kata, sedangkan ensiklopedia itu menjelaskan benda-benda. Buku pegangan atau yang kita sebut sebagai handbook adalah salah satu jenis monograf yang berisi kumpulan petunjuk, panduan, atau informasi praktis yang digunakan sebagai referensi. Nah, biasanya buku ini tuh berisi informasi yang ringkas, jelas, dan mudah diakses untuk membantu para pembaca memahami topik atau prosedur. Nah, contoh buku pegangan ini sendiri tuh biasanya berupa cetak maupun digital. Nah, buku ini juga seperti saya bilang tadi, berisi sebuah panduan. Nah, di sini saya mengambil contoh buku A Handbook of English Grammar. Nah,
Buku ini tuh berisi panduan lengkap tata cara bahasa Inggris untuk membantu pembaca menguasai bahasa Inggris secara efektif. Nah, selain itu, buku ini juga menyajikan aturan-aturan tata bahasa Inggris yang komprehensif dan mudah dipahami. Terus, selain itu, buku ini juga berisi panduan yang belajar bahasa Inggris mulai dari dasar, tata bahasa, kosakata, hingga latihan soal. Nah, isi buku Inggris ini sendiri tuh merupakan hal-hal praktis seperti panduan penggunaan, tips, contoh kasus, dan langkah-langkah yang harus diikuti. Nah, buku ini tuh juga terdiri dari bab-bab yang tersusun secara sistematis agar mudah dipahami dan diterapkan oleh para pembaca.